Manusia itu kan tidak terlepas dari kesalahan. Jangankan kepada manusia, kita kepada Tuhan saja terlalu banyak kesalahan kita. Tapi hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu maaf, membuka pintu ampunan. Itu teramat sangat luas dan penuh dengan kesempatan yang bisa kapan saja kita ambil. Kapan saja kita raih, kita balik lagi, CLBK ke Allah gitu. Kita balik lagi menemui cinta sejati, kita balik lagi menemui cinta yang sesungguhnya. Taubat, itu kan bahasa manusia saat salah kepada Tuhannya adalah taubat. Nah, bagaimana manusia dengan manusia? Di sana ada pintu maaf. Kalau memang Intan melihat bahwa laki-laki ini pantas dipertahankan, pantas untuk menjadi pasangan, tapi dia punya kesalahan dan dia ingin memperbaiki, kenapa tidak? Berikan kesempatan untuk dia memperbaiki masa lalunya, memperbaiki kesalahannya. Siapa tahu orang kalau sudah belajar dari kesalahan, biasanya dia akan lebih baik lagi. Orang kalau sudah belajar dari rasa sakit, biasanya dia ingin menjadi obat bagi pasangannya. Nah, kan gak ada yang tahu manusia. Jangan-jangan hari ini dia lebih baik daripada hari yang kemarin gitu. Tapi harus dilihat potensinya juga ya. Nah, Intan pasti tahu. Kalau dia mah udah 1000 kali kesalahan, 1000 kali minta maaf, 1000 kali lagi dia ulangin. Kita pasti tahu nih, tipikal. Oh, Wow. yes, tipikal. Pasangan kita tuh kayak apa gitu. Apakah layak untuk terus diberikan maaf, atau cukup sampai di sini, biarlah Kita lanjut sampai situ. kita lanjut sampai di situ. Tidak, biarlah kita melanjutkan kehidupan masing-masing. Ya kalau misalnya nih menurut kita itu sebenarnya fatal. Terus kayak kedepannya kalau ngejalanin sama-sama jadi trust issue, jadi nggak percaya, jadi kayak apa ya, ngerasa sering kayak insecure gitulah, kayak nggak percaya sama dia juga gitu. Itu sebaiknya gimana, Stat? Apakah dilanjutin atau nggak? Tapi kadang-kadang tuh di sisi lain kita juga berpikir namanya manusia bisa berubah dan harus kasih kesempatan orang untuk berubah gitu. Iya. Melakukan hubungan tanpa kepercayaan itu pasti berat. Sebaik apapun dia, kemudian menjaga kepercayaan, kalau kita udah nggak percaya, akhirnya kekuatan dia menjaga amanah itu jadi kayak sia-sia. Nanti ujung-ujungnya malah dia yang kecewa sama kita. Bahwa gue udah jaga, gue udah nggak lagi kayak dulu, tapi masih dituduh. Terus kita kayak kurang puas kalau dia tidak ngaku. Pasti salah lo. Lu pasti salah. Karena mengingat masa lalu jadi trauma buat kita. Bener pun orang kita minta buat ngakuin salah. Nah akhirnya hubungan jadi nggak sehat tuh. Ya kalau saya sih menyarankan daripada sakit hati, padahal tidak ada yang menyakiti, kan lebih baik tidak perlu ada hubungan yang sampai menyakiti. Kok bisa sakit hati padahal tidak ada yang menyakiti? Ya karena trauma tadi udah. Misal nih si cowok nih tahu banget kalau dulu kelakuannya kayak apa. Dan dia udah berubah. Tapi si ceweknya merasa bahwa lu tuh kayaknya belum berubah. Lu tuh kayaknya masih kayak dulu. Kan akhirnya si cowok kecewa, si cewek ke cowok. Si cewek sakit tanpa ada yang menyakiti coba. Padahal dia baik-baik aja. Iya. Jadi sebenarnya yang belum sembuh itu luka sebelumnya itu ya, luka masa lalunya. Iya, menghilangkan trauma itu memang, makanya ada istilah psikolog tuh apa? Healing. Traumatik. Ya, bagaimana mengobati trauma itu panjang sekali masanya, panjang sekali umurnya, tidak cepat orang menghilangkan trauma atas tekanan hidupnya, baik soal asmara, pekerjaan, caci maki verbal dan lain-lain sebagainya itu. Tidak mudah memang. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari kakak.rizka. Assalamualaikum Ustadz. Dulu ketika saya masih sekolah menengah atas, saya punya teman dekat dan dia pun punya pacar. Lulus sekolah, saya pun kuliah dan yang namanya jodoh, ternyata saya menikah dengan mantan pacar teman saya di waktu sekolah dulu. Alhamdulillah sekarang dikaruniai 3 anak. Namun pada saat reuni, pakai O dia. Reuni. Pada saat reuni SMA, suami saya pun ketemu mantan pacarnya yang sekarang sudah menjadi janda anak 1. Anaknya udah duda. Wah, enggak. Tua dong tuh janda. Saya sih awalnya biasa saja. Setelah beberapa hari pertemuan itu, teman saya chat saya dan bilang suami saya menggodanya lewat chat. Untung
Chatnya si Untung. Oh bukan, ya. Lewat chat. Untung teman saya bukan pelakor, jadi dia mau memberitahu saya. Bagaimana cara saya menegur suami saya supaya tidak ganjen kepada mantan pacarnya ya, Ustaz? Ya, dua hal sebetulnya ini jadi dilema nih. Satu sisi, nih perempuan bisa saja melaporkan chat suaminya untuk merusak hubungan rumah tangga Ya, si Eh, mantannya ini kan. Iya. dia sama siapa sih sebenarnya? Saya bingung Jadi- nih ceritanya ini. Lu yang bacain. Iya, Gue saya cuma bingung. nerka cerita doang nih. Saya baca tapi tadi nggak ngerti.